warahmatullahi wabarakatuh. Mitra Kominfo di mana saja Anda berada, kita berjumpa kembali di Lensa Banjar Sepekan untuk edisi hari ini. Program ini merupakan rangkuman kegiatan pemerintah daerah Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan dalam sepekan. Bersama saya Nada Izati, dan inilah Lensa Banjar Sepekan selengkapnya. Mitra Kominfo, dengan tema Indonesia Tangguh, Indonesia Tumbuh, Bupati Banjar Haji Saidi Mansur pimpin upacara detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia ke-76 tahun 2021 di RTH Alun-Alun Ratu Jaleha, Martapura. Upacara dilaksanakan secara terbatas, hanya diikuti 40 orang, masing-masing diwakili 10 orang dari ASN pemerintah Kabupaten Banjar, Satpol PP Kabupaten Banjar, dan TNI Polri, dengan tetap menerapkan protokol kesehatan COVID-19. Dengan tema Indonesia Tangguh, Indonesia Tumbuh dilaksanakan upacara detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia ke-76 tahun 2021 di RTH Alun-Alun Ratu Jaleha, Martapura. Bertindak selaku Inspektur Upacara, Bupati Banjar Haji Saidi Mansur, Komandan Upacara Kapten Infanteri Ode Saifuddin, bertugas sebagai pembawa baki Nur Sifah dari SMA Negeri 1 Martapura, dan pembacaan naskah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia oleh Ketua DPRD Banjar Haji Muhammad Rafiqi. Upacara diikuti oleh Wakil Bupati Banjar Habib Idrus Al-Habsyi, para asisten pemerintah Kabupaten Banjar, Ketua DPRD Banjar, Kapolres Banjar, dan Dim 1006 Banjar, Kajari Martapura, Kepala Kemenak Kabupaten Banjar, seluruh Kepala SKPD Banjar, dan tamu undangan lainnya. Upacara kali ini dilaksanakan secara terbatas, namun tetap menerapkan protokol kesehatan karena masih dalam situasi pandemi COVID-19. Hanya diikuti 40 orang, masing-masing diwakili 10 orang dari ASN pemerintah Kabupaten Banjar, Satpol PP Kabupaten Banjar, dan TNI Polri. Meskipun saat pengibaran Sang Merah Putih turun hujan gerimis, namun pengibaran bendera tetap berjalan lancar dan para paskibraka Kabupaten Banjar menjalankan tugas dengan baik. Pada kesempatan tersebut dilaksanakan penyerahan tali asi kepada Legion Veteran RI Kabupaten Banjar Abdul Razak, Ketua Legion Veteran RI Kabupaten Banjar Pahlawan Seroja, dan Victor Siregar, Sekretaris Legion Veteran RI Pahlawan Seroja. Penganugerahan tanda kehormatan Satya Lencana Karya Satya kepada I Gusti Nyoman Yudiana, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Banjar, Satya Lencana Karya Satya 30 tahun, Santi Nur Laila, Kabid Perekonomian Bapeda Litbang Kabupaten Banjar, Satya Lencana Karya Satya 20 tahun, dan Gusti Muhammad Nur, Pembantu 3 Inspektur Kabupaten Banjar, Satya Lencana Karya Satya 10 tahun, oleh Bupati Banjar Haji Saidi Mansur, didampingi Wakil Bupati Banjar Habib Idrus Al-Habsyi. Tim Liputan Kominfo Banjar melaporkan. Mitra Kominfo, setelah sebelumnya pemerintah Kabupaten Banjar sukses melaksanakan upacara detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76 pada pagi hari, sore harinya pemerintah Kabupaten Banjar melaksanakan upacara penurunan bendera Sang Merah Putih di RTH Alun-Alun Ratu Jaleha, Martapura. Bertindak sebagai inspektur upacara adalah Wakil Bupati Banjar Habib Idrus Al-Habsyi, diikuti TNI Polri, Satpol PP, dan ASN Pemkab Banjar. Setelah sebelumnya pemerintah Kabupaten Banjar sukses melaksanakan upacara detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia ke-76, sore harinya pemerintah Kabupaten Banjar kembali melaksanakan upacara penurunan bendera Sang Merah Putih di RTH Alun-Alun Ratu Jaleha, Martapura. Kali ini yang bertindak sebagai inspektur upacara adalah Wakil Bupati Banjar Habib Idrus Al-Habsyi, diikuti personel TNI Polri, Satpol PP, dan ASN lingkup pemerintah Kabupaten Banjar dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. Upacara yang berlangsung hikmat dan lancar tersebut juga dihadiri Bupati Banjar Haji Saidi Mansur dan Dim 1006 Banjar Letkol Infanteri Imam Mukhtaram, Kapolres Banjar AKBP Doni Hadi Santoso, Sekda Banjar Haji Muhammad Hilman, Asisten
staf ahli, para kepala SKPD, tokoh ulama, masyarakat, serta tamu undangan lainnya. Penurunan bendera Sang Merah Putih dilakukan oleh Paskibraka Kabupaten Banjar tahun 2021. Pelatih Paskibraka Kabupaten Banjar tahun 2021, Letnan 1 Kodim 1006 Banjar Gunawan mengatakan bahwa persiapan anak asuhnya hanya 14 hari. Dengan waktu yang mepet tersebut, ia mengaku bangga dan senang bahwa latihan yang dilakukan sejauh ini membuahkan hasil yang bagus dan anak asuhnya bisa menjalankan tugas dengan baik dan lancar. Alhamdulillah nih kita pelaksanaan latihan kurang lebih 14 hari ya, 14 hari dengan situasi dan kondisi yang sekarang sedang corona. Dan juga kemarin waktu pertama kali latihan kita ada swab, itu peserta ada 9 orang yang dinyatakan positif dan itu dipulangkan dan dikarantina mandiri. Jadi kita ke separuh kekuatan untuk latihan. Selama pelaksanaan latihan kemarin alhamdulillah dan kemudian pelaksanaan dari pengibaran dan penurunan anak-anak bisa melaksanakan dengan baik, lancar dan tidak ada halangan sesuatu apapun. Totalnya sendiri ada berapa, Pak? Pesertanya seluruhnya ada 26 orang ya, 26 orang. Kita kebetulan tahun ini yang ke-76 tadi menggunakan formasi angka 76 ya. Nanti kelihatan kalau dilihat dari kamera maupun dari drone itu kelihatan angka ke-76. Penyesuaian diri sangat berat, kemudian juga anak-anak ini kan dari SMP kemarin dia tidak ada melaksanakan sekolah, jadi dia tidak ada latihan baris, kemudian masuk SMA juga belum masuk sampai sekarang ya, jadi tidak pernah baris. Jadi kita harus mengajari satu persatu anak-anak dengan waktu yang sangat singkat, dengan kondisi seperti ini. Ya alhamdulillah tidak ada kendala, alhamdulillah. Walaupun kendala tuh ada, selalu pasti ada. Kita mustahil kalau ada kendala, tapi dengan semangat anak-anak, motivasi yang tinggi anak-anak, alhamdulillah bisa pelaksanaan lebih baik daripada latihan-latihan kemarin. Tim Liputan Kominfo Banjar melaporkan. Kita beralih ke berita selanjutnya. Mitra Kominfo Bupati Banjar Haji Saidi Mansur, Wakil Bupati Banjar Habib Idrus Al-Habsyi, beserta Porkopimda Banjar hadiri upacara peringatan detik-detik proklamasi Republik Indonesia ke-76 secara virtual di Comment Center Manis, Martapura. Walaupun masih dalam suasana pandemi COVID-19, upacara peringatan detik-detik proklamasi Republik Indonesia ke-76 di Istana Negara yang dipimpin Presiden Joko Widodo tersebut berlangsung hikmat. Puncak peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-76 berlangsung secara hikmat dan lancar, walaupun dalam suasana pandemi dan dilaksanakan secara virtual. Kolonel PNB Putu Sucahyadi sebagai komandan upacara pada upacara puncak peringatan HUT Republik Indonesia ke-76 kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Merdeka, Jakarta 17 Agustus pagi. Sementara yang bertindak sebagai Komandan Kompi Paskibraka ialah Kapten Infanteri Suryadi Nata Atmaja yang saat ini bertugas sebagai Danki Pandu Udara dan Pandu Taikam Brigif Para Rider 18-2 Kostrat. Tim pasukan pengibar bendera pusaka atau Paskibraka yang mengibarkan bendera merah putih kali ini adalah tim Indonesia Tangguh. Adapun yang bertindak sebagai perwira upacara, Brigadir Jenderal TNI Novi Helmi Prasetya yang saat ini menjabat sebagai Kepala Staf Garnisum Tetap 1 Jakarta. Adelia Mutia Zahwa yang merupakan perwakilan dari Provinsi Sumatera Utara terpilih sebagai pembawa bendera merah putih. 3 lainnya dari kelompok 8 yang bertugas untuk mengibarkan bendera ialah Aditya Yogi Susanto sebagai Komandan kelompok 8 yang mewakili Provinsi Gorontalo, Dika Ambia Rahman sebagai pembentang bendera yang mewakili Provinsi Jawa Barat, dan Rido Hafizar Armadani sebagai penggerek bendera yang mewakili Provinsi Lampung. Hadir secara virtual di Kabupaten Banjar, Bupati Haji Saidi Mansur, Wakil Bupati Banjar Habib Idrus Al-Habsyi, Sekda Banjar Haji Muhammad Hilman, Kapolres Banjar Doni Hadi Santoso, dan Dim 1006 Banjar Imam Muhtarom, dan perwakilan Kajari Banjar. Bagus, Melda, Kominfo Banjar melaporkan. Kita beralih ke berita selanjutnya. Mitra Kominfo Bupati Banjar Haji Saidi Mansur melantik dan mengambil sumpah jabatan pembakal atau kepala desa
pengganti antar waktu atau PAW periode 2021-2022 Desa Lumpangi, Kecamatan Pengaron di Mahligai, Sultan Adam. Bupati mengucapkan selamat atas dilantiknya pembakal pengganti antar waktu Desa Lumpangi, Abdillah, dan berpesan untuk berkoordinasi dengan baik demi pembangunan di desanya. Bupati Banjar Haji Saidi Mansur melantik dan mengambil sumpah jabatan pembakal atau kepala desa pengganti antar waktu periode 2021-2022 Desa Lumpangi, Kecamatan Pengaron, Kabupaten Banjar di Mahligai, Sultan Adam, Martapura. Pelantikan dihadiri anggota DPRD Banjar, Kasat Binmas Polres Banjar, dan Ramil 06 Kodim 1006 Banjar, perwakilan Kejari Banjar dan Pengadilan Negeri Banjar, Kepala Dinas PMD Kabupaten Banjar, BPD Desa Lumpangi, PJ Pembakal Desa Lumpangi, serta unsur Porkopimcam setempat. Bupati Banjar Haji Saidi Mansur mengucapkan selamat atas dilantiknya pembakal pengganti antar waktu Desa Lumpangi, Abdillah, dan berpesan untuk berkoordinasi dengan baik demi pembangunan desa. Tidak lupa Bupati juga mengatakan wilayah Kabupaten Banjar saat ini dalam masa pemulihan usai banjir yang melanda dan juga masih berupaya menekan penyebaran COVID-19 yang merupakan tantangan yang harus dihadapi. Pembakal perlu memperhatikan hal ini dari tingkat wilayah desanya yang merupakan tanggung jawabnya. Jadi salah satu tugas pembakal ke depan yaitu penanganan COVID tingkat desa. Kami jelas sudah melakukan kegiatan-kegiatan yang sudah diinstruksikan Mendagri. Namun tentu pemerintah manapun saat ini salah. Pasti banyak salahnya. Karena tingkat penyebaran virusnya tidak bisa dikontrol lagi. Bukan hanya sekelas kita pemerintah daerah, tapi juga sekelas presiden pun kena serangan. Sampai-sampai di media sosial itu warung makan atau warung-warung yang mungkin warung-warung kafe-kafe melakukan gugatan kepada Pak Presiden. Tentu di usia Kabupaten Banjar 71 dan juga di usia Republik kita 76, kita mempunyai tantangan berat ke depan. Maka dari itu tentu kita harus bisa berkoordinasi, berkonsolidasi. Kalau pembakal tentu berkoordinasinya dengan rekan-rekan Babinsa, Babinka Tiknas untuk bisa menangani COVID mulai dari bawah. Kita sudah melakukan rembuk COVID kecamatan, rembuk COVID beberapa desa yang tentu yang zona merah. Saat ini kita pemerintah daerah apabila yang melakukan isoman melalui laporkan ke camat dan teruskan ke kami dan akan disalurkan nanti melalui bagian TAPER. Umar, Inka, Kominfo Banjar melaporkan. Mitra Kominfo, dalam upaya penanganan COVID-19 di Kalimantan Selatan, Kemenko Perekonomian Republik Indonesia menggelar rakor bersama Kepala Daerah dan Porkopimda se-Kalimantan Selatan secara virtual. Rakor digelar bertujuan untuk menegakkan 3T, yaitu testing, tracking, dan treatment di tingkat kelurahan dan desa. Update kasus COVID-19 di Kalimantan Selatan terkonfirmasi sebanyak 60.337 dan data ini diambil pada tanggal 18 Agustus 2021. Dalam upaya penanganan COVID-19 di Kalimantan Selatan, Kementerian Koordinator Perekonomian Republik Indonesia menyelenggarakan rapat koordinasi bersama Kepala Daerah dan Forkopimda se-Kalimantan Selatan secara virtual di Gedung Idham Khalid, Banjarbaru. Rakor yang digelar ini bertujuan untuk menegakkan 3T, testing, tracing, dan treatment di tingkat kelurahan dan desa. Diikuti secara virtual oleh Bupati Banjar Haji Saidi Mansur, didampingi Kepala Dinas Kesehatan Dr. Diaudin, Kalak BPBD Banjar Irwan Kumar, dan PLT Asisten Perekonomian dan Pembangunan Ikhwan Syah di Komen Center Manis Martapura.
Seperti diketahui, update kasus COVID-19 di Kalimantan Selatan terdapat penambahan kasus positif baru menjadi data kumulatif terkonfirmasi sebanyak 60.000 lebih dan data ini diambil pada 18 Agustus 2021 lalu. Profesor Wiku Adhisa Smiko selaku juru bicara Satgas Penanganan COVID-19 menyampaikan, distribusi posko yang sudah terbentuk di Kalimantan Selatan baik di tingkat desa atau kelurahan dalam 7 hari terakhir, yakni dari 13 hingga 19 Agustus 2021, salah satunya di Kabupaten Banjar terdapat 171 dari 286 posko atau sekitar 59,79%. Sementara itu, Menko Perekonomian Erlangga Hartanto memaparkan laporan terkait perkembangan COVID-19 di Kalimantan Selatan, yaitu rekomendasi penguatan pelaksanaan PPKM, salah satunya pemantauan prokes baru mencakup 17,05% di wilayah kelurahan atau desa di Kalimantan Selatan. Menurutnya, perlu mendorong peningkatan kedisiplinan penginputan data kinerja posko dan monitoring kepatuhan prokes untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan PPKM darurat berjalan di level kelurahan atau desa. Dalam rakor ini, Menko Perekonomian juga memberikan sejumlah vitamin sebagai upaya memutus rantai penularan COVID-19 di Kalimantan Selatan. Kita beralih ke berita selanjutnya. Petrokominfo, Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran atau LPTQ Kabupaten Banjar, menggelar Tahfizul Quran di Gedung Islamic Center Baratapura. Kegiatan ini bertujuan untuk penjaringan kader muda LPTQ Kabupaten Banjar untuk menggali potensi dan mencari bibit-bibit muda yang baru. Adapun peserta yang mengikuti kegiatan ini sebanyak 39 orang, baik putra maupun putri. Bupati Banjar Haji Saidi Mansur membuka Tahfizul Quran di Gedung Islamic Center Martapura. Acara yang diselenggarakan LPTQ Kabupaten Banjar tersebut dimaksudkan untuk menjaring kader-kader muda di Kabupaten Banjar. Bupati Banjar Haji Saidi Mansur berharap dengan digelarnya event ini melahirkan para hafiz dan hafizah muda di Kabupaten Banjar. Turut hadir dalam kegiatan tersebut Wakil Bupati Banjar Habib Idrus Al-Habsyi, Kepala Kementerian Agama Kabupaten Banjar Haji Najwa Nur, Ketua LPTQ Kabupaten Banjar Haji Masruri, beserta pengurus LPTQ Kabupaten Banjar. Adapun penjaringan yakni pada cabang musabaqah Quran untuk 1 juz, 5 juz, 10 juz, 20 juz, dan 30 juz. Pelaksanaan selama 2 hari dari tanggal 21 dan 22 Agustus 2021. Karena dalam suasana pandemi, maka ada pembagian 4 shift per hari. Setiap shiftnya dengan waktu 1 jam menampilkan sebanyak 5 peserta. Ketua LPTQ Kabupaten Banjar Haji Masruri mengatakan ada total peserta sebanyak 39 orang, baik putra dan putri. Masruri menambahkan, penjaringan kader muda LPTQ Kabupaten Banjar ini adalah untuk menggali potensi kader-kader muda pra-MTQ dan mencari bibit-bibit muda yang baru, sekaligus dalam rangka memeriahkan Hari Jadi Kabupaten Banjar ke-71 dan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-76. Dan nantinya juara pertama dan kedua akan diikutsertakan pada MTQ tahun 2022 di Kecamatan Matraman. Adapun musabaqah yang sudah dilaksanakan yakni tartil, tilawah golongan anak, tilawah golongan remaja, qiraat mujawwad, khat golongan naskah, khat golongan hiasan mushaf, khat golongan dekorasi, khat golongan kontemporer, makalah ilmiah Al-Quran dan syarhil Quran. Dalam acara tersebut juga diserahkan bantuan kepada Sanggar Kaligrafi Darul Hijrah Pondok Pesantren Cindai Alus Martapura, yakni berupa uang pembinaan sebesar 5 juta rupiah yang diserahkan Wakil Bupati Banjar Habib Idrus Al-Habsyi. Ozi, Melda Kominfo Banjar melaporkan. Informasi terakhir tadi menutup perjumpaan kita di Lensa Banjar sepekan untuk edisi hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Nada Izati mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Jangan lupa untuk menerapkan 5M plus 1D, yaitu memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan dengan sabun di air yang mengalir, menghindari kerumunan, mengurangi mobilitas, dan doa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.